Shalom, selamat malam. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, seperti yang saya sudah umumkan di Facebook bahwa sepanjang bulan Desember kita akan masuk dalam segmen inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi. Saudara, saya mau katakan sekalipun saudara-saudara di tengah-tengah pandemi itu tidak bisa mengurangi sukacita Natal kita. Amin. Saya percaya saudara-saudara, meskipun kondisi yang kita jalani, meskipun situasi dan kondisi yang kita lalui saat ini berbeda, saya percaya sukacita kita tetap tidak mengurangi rasa ucapan syukur kita atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tentu ini memperingati. Tentu jangan sampai Yesus hanya lahir di kandang domba 2000 tahun yang lalu. Yang pasti Yesus juga harus lahir di hati kita. Itulah yang utama dan terutama dalam perayaan Natal ini. Haleluya. Malam ini sebelum kita memulai inspirasi Natal, tema kita malam hari ini adalah Natal untuk semua orang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan bahwa karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, kami boleh masuk pada bulan Desember di tanggal yang pertama ini di mana kami memperingati hari kelahiran juru selamat kami yang pernah lahir sebagai manusia, yang mati, yang menggantikan kami di kayu salib, sehingga kami yang tadinya harusnya binasa beroleh keselamatan. Semua ini hanya karena anugerah, semua ini hanya karena kasih-Mu bagi kami, ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, urapan-Mu bekerja di antara kami. Secara sembah-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar di bawah pimpinan Roh Kudus. Demikian juga ya Tuhan, kami yang mendengar, biarlah Roh Kudus yang menolong, membimbing juga untuk memahami, bahkan mengerti firman Tuhan yang diajarkan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bertumbuh, kami makin dewasa, dan kami semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah sebab kami sudah siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini seperti yang saya katakan tadi saudara, bahwa sepanjang Desember ini kita akan masuk dalam segmen inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi. Seperti yang saudara sudah dengar, khususnya kalau kami di Banten berbeda mungkin di wilayah-wilayah yang lain ya. Kami disarankan untuk perayaan Natalnya itu live streaming. Sekalipun demikian, bagi kami tidak mengurangi sukacita. Karena apa? Karena Yesus Kristus pun lahir pada saat itu bukan dalam kondisi yang Maria dan Yusuf harapkan. Bukan dalam kondisi yang mereka inginkan. Bukan dalam kondisi yang mereka dambakan. Demikian juga tahun ini tentu kita semua secara manusia pasti ada terganjal. Karena saya sejak kecil sampai sekarang kita merayakan Natal itu tanpa protokol, ya kan, tanpa boleh live streaming, tapi kan kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita sambil mengingat kelahiran Sang Juru Selamat itu. Tentu itu punya nilai yang berbeda. Kalaupun tahun ini kita ada yang bisa offline dengan protokol tertentu, artinya bukan dalam situasi yang kita harapkan, ada batasan-batasan. Itu pun kita bersuka cita. Setidaknya ini menjadi sejarah bagi kita di mana kita memperingati kelahiran Yesus Kristus dalam kondisi yang kita tidak harapkan sepenuhnya. Ya, setidaknya walaupun situasi dan kondisi pada saat kelahiran Yesus itu dengan yang kita alami sekarang berbeda, tapi esensinya sama, sama-sama dalam situasi yang tidak kita harapkan.
Sekalipun demikian, saya percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita, karena sukacita kita itu sumbernya dari Roh Kudus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Nah, saya tidak akan bacakan semua, hanya nanti sampai ayat 6, karena di selanjutnya itu merupakan silsilah. Itu tentu penting, nanti saya jelaskan penting. Tapi karena ada nanti di sini glimpse, seperti glimpse atau bayang-bayangan yang menunjukkan memang Natal itu untuk semua orang. Kemudian nanti ayat 17 juga saya pertegas ya. Jadi saya baca sekarang. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres dari Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kemudian saya baca ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita melihat, mungkin saudara penasaran ya, apa sih pentingnya silsilah ini? Mungkin kenapa khotbah Natal kok dari silsilah Tuhan Yesus dan temanya Natal untuk semua orang lagi. Sebelum kita ke sana, saudara, saya mau katakan bahwa ada beberapa pelajaran penting sebenarnya yang dari silsilah ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu, saudara, silsilah ini menunjukkan garis keturunan Yesus Kristus jelas. Ya, maksudnya garis keturunan yang ada dalam Yesus, bukan Yesus punya keturunan, bukan begitu ya. Artinya silsilahnya jelas, bapaknya jelas, bapak nenek moyangnya itu Abraham, bapak orang beriman. Kemudian yang melahirkan dia juga, Yusuf dan Maria, adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi di awal dihitung dari Abraham, bapak orang beriman, sampai kepada nanti ayah ibu secara fisik, ya, secara fisik itu adalah orang beriman. Jadi Yesus tidak datang begitu saja. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi dari Kejadian, bahkan sampai di kitab-kitab para nabi, kelahiran Yesus itu sudah dibuatkan. Jadi silsilahnya jelas, kemudian nubuatannya jelas digenapi, dan dengan demikian kita punya juru selamat yang pasti. Punya juru selamat yang terjamin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Silsilahnya jelas. Dia tidak tiba-tiba datang langsung bilang, akulah Tuhan. Kita bisa melihat, apalagi dalam konteks keturunan orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Dan dinubuatkan dia keturunan Daud, dan benar dia adalah keturunan Daud. Dan nubuatan-nubuatan itu semua digenapi. Luar biasa, saudara-saudara. Bagi saya, pelajaran yang bisa kita pelajari dari silsilah ini, seperti yang saya katakan, silsilah ini menunjukkan garis keturunan Yesus Kristus itu jelas. Ya, jangan salah paham, Yesus punya keturunan. Maksudnya garis silsilah itu kan artinya garis keturunan kan. Ya, garis keturunan sampai kepada Yesus itu sangat jelas. Dan ini memberikan satu peneguhan, satu kepastian bagi kita bahwa tidak ada keraguan-raguan di dalam Yesus Kristus. Sudah dinubuatkan, nubuatannya digenapi, silsilahnya jelas,
maka tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Di sini katakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Ini memiliki silsilah yang komplit, saudara. Ya, saya tidak bermaksud rasis. Kami orang Batak punya silsilah juga, saudara. Saya tahu sampai kepada Marbun, ya, tahu. Sekalipun seandainya sampai ke Raja Batak, dari Raja Batak tidak usah sampai ke Abraham, saudara. Ya, sampai setara dengan Daud aja sudah nggak jelas. Sudah sulit. Jadi, Yesus ini silsilahnya sangat jelas sekali. Ya, karena memang kalau tradisi orang Yahudi, setiap keluarga itu ada tongkatnya, di situ ada silsilahnya. Jadi dengan demikian terjaga. Itu sebabnya silsilah Yesus ini bisa sedetail ini. Ya, hal itu dipakai Tuhan tentunya. Ya, Tuhan izinkan itu supaya apa? Ya, salah satunya menjadi kepastian bagi kita tentang siapakah juru selamat kita itu. Haleluya. Sekarang pertanyaannya mungkin saudara bertanya, oke, mungkin saudara sudah tahu atau belum, setidaknya saya boleh mengingatkan. Lalu mungkin Anda bertanya, oke. Pertanyaannya sekarang, lalu apa hubungannya ini dengan Natal untuk semua orang? Benar kan? Oke, kita mulai ya. Di sini ada wanita yang spesial dalam silsilah ini. Kalau saudara perhatikan di ayat yang mulai dari yang ketiga ya. Yehuda memperanakkan Peres dari Zerah, Peres dan Zerah dari Tamar. Ya, maaf tadi bukan dari Zerah ya, minta maaf. Dari Tamar maksudnya. Saudara, kalau saudara perhatikan, kalau kita lihat kisahnya itu di dalam Kejadian 38, memang unik sekali. Kalau kita lihat dari Kejadian 37 itu sebenarnya berbicara tentang kisahnya Yusuf, tapi disisipkan sedikit tentang kisah Yehuda dan Tamar. Ya, Yehuda dan Tamar. Karena apa? Memang menurut saya ini lagi-lagi ini adalah karya ilham dari Roh Kudus, sehingga kisah ini disisipkan di sini karena ada hubungannya nanti pada kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Yehuda dan Tamar ini jelas ini menantu, mertua dengan menantu. Saudara, kalau pernikahan mertua dengan menantu itu pernikahan yang seperti apa itu? Ini tentu adalah pernikahan yang tidak wajar. Saya belum pernah melihat saudara di orang Batak kan begitu ketat menjaga silsilah. Lalu mertua makan menantu, enggak ada. Di suku manapun pasti jarang ada itu mertua makan menantu. Tidak ada. Dan saya suka dengan Alkitab ini karena dia jujur, dia enggak perbaiki semua supaya yang alim-alim semua. Jadi di dalam silsilah Yesus itu ada pernikahan yang tidak wajar. Sekalipun demikian, Tuhan izinkan ini karena Tuhan punya maksud tersendiri. Di dalam Roma 8:8 dikatakan, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tuhan tentu izinkan ini. Karena apa? Karena Tamar ini adalah saat itu, ya, pada saat peristiwa itu Tuhan sudah melihat bahwa dia adalah salah satu nenek moyang Tuhan Yesus secara fisik. Yang kedua, wanita yang spesial di sini adalah Rahab.
Rahab dia adalah perempuan sundal, dia bukan perempuan yang alim. Bahkan Rahab ini adalah bangsa asing. Dia adalah yang menolong ke-12 pengintai pada saat itu, waktu bangsa Israel mau ke Kanaan ada 12 pengintai, ya. Kemudian dia menolong pada saat itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat, mungkin saudara bertanya, apa maksudnya kok sampai ini Natal bagi semua orang? Sekali lagi saya bilang, ada glimpse di sini sebenarnya, yaitu perempuan sundal tentu orang berdosa. Ya. Kemudian orang bangsa asing. Ya. Dia adalah bangsa asing, bukan bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Rahab ini sekalipun dia perempuan sundal dan dia bangsa asing, sekali lagi saya bilang, dari kekekalan Tuhan sudah melihat bahwa Rahab ini adalah salah satu nenek moyang Tuhan Yesus Kristus secara fisik, secara biologis. Nah, saudara sudah semakin lihat di sini glimpse-nya ya, sudah makin lihat bayangannya ya. Tapi nanti kita pertegas, kita bahas satu persatu dulu. Kemudian Ruth, ya, Ruth orang Moab. Kita tahu bahwa Ruth ini adalah orang yang baik, ya, dan dia adalah orang yang sangat setia. Dan masalahnya di sini dia adalah orang bangsa asing, dia bukan dari bangsa Israel. Dia saat itu tertolak. Tapi bersyukur pada saat itu ada Boas yang menjadi kinsman-nya, saudara penebusnya yang bersedia. Dan itu pun saya yakin ada rencana Tuhan. Karena apa? Dari kekekalan Tuhan sudah melihat Ruth ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus Kristus secara biologis. Kemudian ini mungkin yang lebih mungkin menarik menjadi pusat perhatian kita ini adalah istri, disebut di situ ayat yang ke-6 itu istri Uria, ya. Ini Alkitab ini dia terang-terangan. Kita lihat ya, Isai memperankan Raja Daud, Daud memperankan Salomo dari istri Uria. Tidak disebut istri Daud, tapi istri Uria, yaitu Bathsheba, ya. Seperti yang saya bilang, saya suka Alkitab ini terang-terangan dia apa adanya. Ya mungkin kalau saya sebagai Matius mungkin saya minta izin sama Tuhan kalau bisa diedit deh gitu. Tapi tidak, karena firman Tuhan ini diilhamkan menurut kehendak Roh Kudus. Itu yang Roh Kudus inginkan, terang-terangan. Karena memang Bathsheba itu istrinya Uria, bukan istrinya Daud. Daud aja itu yang memaksakan kehendaknya. Makan pakai strategi supaya bisa hidup bersama dengan Bathsheba. Jadi, sekali lagi saudara, ini juga sebenarnya mungkin menurut saudara, aduh, bagaimana gitu ya kesannya. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tetap izinkan. Karena apa? Karena Tuhan tetap punya maksud di situ. Tuhan tetap izinkan karena Tuhan melihat bahwa Bathsheba adalah salah satu nenek moyang daripada Tuhan Yesus Kristus secara biologis. Lalu pertanyaannya sekarang, oke, sekarang mana glimpse-nya, mana bayangannya bahwa Natal itu untuk semua orang, ya. Tadi kita sudah melihat 4 wanita spesial ini
Sekarang kita melihat kira-kira apa glimpse-glimpse di 4 wanita spesial ini. Tamar mewakili keluarga yang dianggap kurang pantas atau tidak wajar pernikahannya, atau mungkin karena kecelakaan, sehingga di dalam komunitasnya, di dalam sosialnya tertolak, ataupun mungkin dikucilkan, ataupun mungkin terisolasi sendiri karena pernikahan mungkin yang kurang wajar ataupun yang kecelakaan. Nah, kabar baik malam hari ini, entah pernikahan Anda seperti apa, mungkin saya tahu Anda tidak menghendaki itu, atau mungkin karena kecelakaan seperti Tamar ini kan, apalagi ini kan strateginya Tamar sebenarnya supaya tetap tidak terpisah dari keluarga mertuanya pada saat itu. Sekalipun pernikahan mungkin kurang wajar atau mungkin kurang pantas ataupun karena kecelakaan, kabar baik Natal juga untuk orang yang seperti ini. Natal juga untuk orang yang pernikahannya karena kecelakaan. Bukan berarti saya setuju dengan pernikahan kecelakaan. Yang saya mau katakan kabar baik, kalaupun pernikahan Anda karena kecelakaan, Natal tetap untuk Anda. Natal bukan hanya untuk pernikahan yang baik-baik saja. Kita tahu memang di sini ada pernikahan yang baik, tidak kalau kita lihat silsilah ini. Tetapi kan kita melihat glimpse di sini bahwa Natal untuk semua orang. Jadi saudara, kalaupun mungkin pernikahan Anda karena kecelakaan dan Anda sudah bertobat, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan kepada saudara, Natal juga bagi Anda. Sekarang kita lanjutkan dari Rahab ya. Rahab mewakili orang sundal dan bangsa asing. Saudara, orang sundal jelas itu udah orang berdosa ya. Seberdosa-berdosanya orang jarang dikasih label orang sundal. Tapi kalau udah dilabelin sundal itu berarti ya terkesan najis kan. Terkesan ya gimana gitu, berdosa amat. Karena ini memang dosa yang menyangkut moral. Dan sudah dosanya dosa bersundal dan bangsa asing lagi. Dia bukan asli dari bangsa Israel. Mungkin Anda bertanya, oke, apa glimpse-nya di sini? Glimpse-nya di sini, Natal untuk semua orang berdosa, bahkan dosa bersundal, atau mungkin dosa paling besar yang Anda anggap besar. Dan bagi bangsa asing. Menurut saya, kalau Tuhan mengizinkan bangsa asing, orang berdosa, orang yang dianggap orang paling berdosa, orang paling hina pada saat itu. Dan dia adalah bangsa asing. Akan sangat tidak fair kalau dalam rancangan kelahiran juru selamat itu Allah melibatkan bangsa asing, tetapi keselamatan tidak terjadi bagi bangsa asing. Akan tidak fair. Karena dalam garis keturunan, kelahiran Yesus itu secara biologis ada bangsa asing. Maka keselamatan untuk semua orang. Untuk semua orang berdosa. Untuk semua bangsa asing. Itu sebabnya saya dan saudara, malam ini kita merayakan perayaan Natal. Natal itu untuk kita, Natal untuk semua orang. Untuk siapa saja yang mau meresponinya. Tapi glimpse-nya kita udah bisa lihat di sini bahwa Natal untuk semua orang. Karena Allah melibatkan dalam proses sesilah Yesus Kristus itu. Ada orang yang berdosa, kemudian ada juga orang yang bangsa asing. Dan ini menunjukkan bahwa Natal untuk semua orang. Karena Tuhan kita itu adil. Dia melibatkan bangsa asing, maka keselamatan juga bagi bangsa asing. Itu sebabnya kita semua memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Yang utama kita meresponi keselamatan itu. Natal juga untuk semua orang. Natal itu terbuka untuk semua orang.
Kembali kepada orangnya, mau meresponinya atau tidak. Artinya, kembali lagi kepada pilihan kita. Karena kita bukan robot religius yang dikontrol Tuhan dari surga. Bukan. Kita punya pilihan untuk meresponi Natal atau tidak. Kemudian ini dipertegas, glimpse yang kedua ini dipertegas dari Ruth. Ya. Ruth ini mewakili orang yang setia dan bangsa asing. Ya, orang yang setia. Artinya bangsa asing yang rindu mengenal Tuhan, Tuhan juga beri kesempatan. Ya, Tuhan juga beri kesempatan. Artinya dari orang yang baik dan orang yang jahat dan dari bangsa asing, ya, tetap Tuhan izinkan. Tetap ada kesempatan untuk diselamatkan karena Natal untuk semua orang. Sekali lagi, kalau Ruth mewakili mungkin orang yang berdosa dan bangsa asing, kan Rahab maksud saya, kemudian Ruth itu mewakili orang yang baik tapi bangsa asing. Apa yang mau saya pertegas dari Ruth ini? Ruth ini mempertegas glimpse yang dari Rahab, yaitu bangsa asing. Ruth ini penyembah berhala, tapi dia bertobat. Bangsa yang penyembah berhala. Ruth ini bisa mewakili bangsa yang penyembah berhala. Glimpse-nya adalah keselamatan juga terbuka bagi bangsa asing dan penyembah berhala. Sekali lagi, kalau Tuhan mengizinkan bangsa penyembah berhala dalam silsilah Tuhan Yesus secara biologis, maka Tuhan juga memberikan kesempatan, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang bangsa asing dan penyembah berhala. Natal juga bagi mereka. Kelahiran Yesus itu juga bagi mereka. Tentu kembali lagi kepada respon mereka. Apakah mereka mau menerima atau tidak. Tapi overall, kita dapat simpulkan baik dari Rahab dan Ruth bahwa karena Tuhan melibatkan bangsa asing, bukan bangsa Israel, dalam proses silsilah kelahiran Yesus itu, maka Tuhan juga, dia adalah Tuhan yang adil, dia memberikan kesempatan, keselamatan bagi semua orang. Tapi kembali lagi, apakah orang itu mau meresponi atau tidak? Itu yang penting malam ini. Apakah saudara mau meresponi Natal itu atau tidak? Seperti yang saya katakan di awal tadi, Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba. Apakah dia sudah lahir di hati Anda? Nah, itu menjadi pesan penting. Kita lanjut lagi. Sekarang yang terakhir itu adalah dari Betseba. Ya. Betseba ini mewakili keluarga yang terpaksa. Ini kan paksaan karena akal-akalan. Keluar terpaksa ini. Kalau Tamar itu kan memang Tamarnya yang pakai strategi. Kalau Betseba, Daudnya yang punya strategi. Tapi sama-sama punya esensi yang sama. Pernikahannya mungkin kurang pantas lah, kurang wajar dalam maksud saya. Karena apa? Ya istri orang dinikahi secara paksa lagi. Apalagi sampai Daud itu merancang membunuh Uria secara tidak langsung. Sekali lagi ini mewakili keluarga mungkin karena menikah karena terpaksa. Jadi kalau saudara menikah karena terpaksa lalu kurang bisa pernikahan Anda terima atau mungkin masih bergumul, saya mau beritahu malam ini Natal juga bagi Anda. Dengan kata lain,
kalaupun saudara-saudara menikah karena terpaksa, itu pun Tuhan izinkan. Karena Tuhan punya rencana yang mungkin belum Anda pahami saat ini. Betseba pun saat itu mungkin nggak memahami. Daud pun saat itu tidak memahami. Karena mereka tidak melihat ending dari story ini. Ya, jelas dari situ. Karena memang Betseba ini adalah salah satu nenek moyang Tuhan Yesus Kristus secara fisik. Maka Tuhan izinkan itu. Semua ada dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28. Jelas dikatakan, Roma 8 ayat 8, yaitu segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, saya tidak menghendaki tentu Anda menikah seperti model Raja Daud dengan Batseba, bukan. Saya tidak menyetujui itu. Tetapi sekali lagi, ada rencana Tuhan di balik itu. Tuhan punya rencana spesial di balik itu. Dengan kata lain, kalaupun saudara menikah karena terpaksa, Tuhan tetap punya rencana di situ. Tugas Anda adalah mencari apa maksud Tuhan di situ. Kabar baiknya adalah sekalipun pernikahan Anda demikian, keluarga Anda demikian, Natal adalah bagi Anda. Jadi saudara-saudara, dari 4 wanita spesial ini, kita bisa menyimpulkan ada glimpse bahwa Natal itu untuk semua orang. Sekali lagi, Tamar, dia mewakili keluarga yang dianggap kurang pantas atau kurang wajar. Ataupun karena kecelakaan, ini mertua makan menantu. Rahab, dia mewakili orang sundal atau orang berdosa dan bangsa asing. Rut, dia mewakili orang yang setia dan bangsa asing sekaligus penyembah berhala. Betseba, dia mewakili keluarga terpaksa. Sekalipun demikian, ya, di sini kita bisa melihat ada dari bangsa Israel, kemudian juga ada dari bangsa asing. Jadi keselamatan terbuka bagi semua bangsa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ada beberapa hal yang mau saya tegaskan sebelum saya akhiri inspirasi Natal malam hari ini. Yang pertama saudara, malam ini kita belajar dari silsilah Tuhan Yesus. Ini memberikan satu peneguhan bagi kita, ya, yaitu keselamatan kita itu terjamin. Kenapa terjamin? Kita punya juru selamat yang pasti dan kita punya juru selamat kelahirannya dinubuatkan. Dan nubuatannya itu akurat, maka tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kita bersyukur Yesus tidak datang tiba-tiba mengaku juru selamat. Bisa dipertanggungjawabkan secara silsilah bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu keturunan Daud yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, dari 4 wanita spesial ini yang disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus, ini memberikan glimpse, memberikan bayangan bagi kita bahwa Natal untuk semua orang. Natal tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tapi Natal itu untuk semua bangsa-bangsa. Keempat wanita ini mewakili semua bangsa-bangsa. Jadi Natal itu untuk semua orang. Dengan kata lain, Natal keselamatan juga untuk semua orang. Keselamatan terbuka untuk semua orang. Keselamatan terbuka untuk seorang pesundal. Keselamatan terbuka bagi bangsa penyembah berhala. Keselamatan terbuka bagi siapa saja. Keselamatan terbuka bagi keluarga yang menikah karena kecelakaan ataupun karena terpaksa. Keselamatan terbuka bagi siapa saja. Karena Natal itu untuk siapa saja. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda mau meresponi Natal itu? Apakah Anda mau meresponi keselamatan itu? Yesus mau lahir di hati siapa saja.
Pertanyaannya, apakah saudara mau Yesus di lahir hati di saudara? Itu yang menjadi perenungan malam hari ini. Jangan sampai kita sudah merayakan perayaan Natal berpuluh-puluh tahun, tapi Yesus tetap lahir di kandang domba beribu tahun yang lalu. Tapi Yesus tidak pernah lahir atau masuk di hati saya dan saudara. Malam ini saya ingatkan kembali bahwa pesan yang terpenting di sini adalah yaitu Natal untuk semua orang. Keselamatan untuk semua orang. Apakah saudara mau meresponinya? Apakah Anda mau menerimanya? Doa saya, harapan saya, saudara-saudara mau membuka hati dan mengizinkan Yesus lahir di hati saudara. Saudara juga mau meresponi keselamatan itu. Sehingga kita bisa tidak hanya merayakan Natal karena perayaan, tapi karena memang Yesus juga hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Sekian inspirasi Natal malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Terutama kami boleh belajar dari 4 wanita spesial dalam yang tertulis dalam silsilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Lewat mereka kami mendapat inspirasi bahwa Natal untuk semua orang. Dan kami percaya itu semua ada dalam rencana Tuhan. Tidak satu pun yang terjadi dalam hidup ini tanpa rencana Tuhan. Hal ini juga memberikan peneguhan bagi kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam pengendalian Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Natal itu untuk semua orang. Keselamatan itu juga bagi semua orang. Kalau Tuhan melibatkan bangsa asing, bahkan bangsa penyembah berhala, terlibat di dalam proses silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami itu, maka keselamatan juga bagi kami. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu maha kasih, mengasihi semua orang. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara terus, yang menginspirasi kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bersyafaat dalam perayaan-perayaan Natal ini. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan boleh merayakannya dengan mengikuti protokol-protokol yang ada. Terutama ya Tuhan, biarlah selama perayaan Natal semua berjalan dengan baik. Kami menolak teror-teror, kami menolak pengacau-pengacau, kami menolak semua itu di dalam nama Yesus. Kami minta biarlah Natal tahun ini ya Tuhan dirayakan dengan damai, dirayakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa juga buat pemerintahan kami, buat aparat-aparat keamanan. Biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas mereka secara khusus ya Tuhan dalam perayaan Natal ini mereka boleh membantu pengamanan sehingga semua acara berjalan dengan baik. Semua perayaan Natal berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini ya Tuhan sebelum kami beristirahat, biarlah kami beristirahat dengan membawa kasih yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Terima kasih sudah menyaksikan inspirasi Natal ini. Bagi saudara-saudara yang mendapat inspirasi atau mendapat berkat spesial dari inspirasi Natal ini, saya sangat merekomendasikan silakan menulis berkat rohani apa yang Anda terima dalam kolom komentar yang di bawah ini ya. Nah, sesudah itu ingat supaya membagikannya kepada orang lain supaya saudara-saudara kita yang lain juga terinspirasi. Karena apa? Natal untuk semua orang. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan ya ditekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan lonceng supaya apa? Supaya Bapak Ibu tetap bisa mengikuti segmen inspirasi Natal ini sepanjang setiap malam ya sampai tanggal 25 Desember. Dan setiap pagi tetap ada renungan, kita tetap ada renungan. Jadi tetap diikuti, oke? Sekali lagi supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan pengajaran firman Tuhan, video pengajaran firman Tuhan di channel saya ini ya, tekan tombol subscribe-nya.
Terima kasih buat partisipasi saudara-saudari malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.